Ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengomentari soal penyerangan oleh TPNPB OPM terhadap pos militer di Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat yang bertugas di Bumi Cenderawasih kini lebih mengedepankan cara defensif ketimbang menyerang. Mahfud mengatakan hal tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam gaya pendekatan militer di Papua. Tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif tidak ofensif, kata Mahfud dalam video yang diunggah melalui YouTube Kemenko Polhukam, Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Pendekatan baru itu kata Mahfud, membuat TPNPB OPM maupun kelompok separatis bersenjata lainnya menargetkan TNI Polri. Hingga saat ini belum ada masyarakat yang menjadi korban. Sasarannya memang kalau enggak ke TNI ya ke Polri, ke aparat. Nah ini dulu, masyarakat sipil warga sipil harus dijaga dulu keselamatannya, ujarnya. Dalam hal itu, Mahfud mendapatkan laporan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk segera melakukan evaluasi guna lebih mematangkan pendekatan dengan gaya baru tersebut. Sekarang bagaimana cara intensif dengan pendekatan baru itulah yang menurut Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan, pungkasnya. Beberapa waktu terakhir ini memang ada beberapa warga TNI meninggal, tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif, gitu. Ya, tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu. Sasarannya memang kalau tidak ke TNI ya ke Polri, ke aparat. Nah ini dulu masyarakat sipil, warga sipil harus dijaga dulu keselamatannya. Sebelumnya, 3 prajurit TNI Angkatan Darat gugur dalam kontak tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM pada hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022, di distrik Gom, Puncak, Papua. Ketiganya adalah personil Satuan Tugas TNI dari Batalion Infanteri Raider 408 Subrasta. Ketiga prajurit yang meninggal adalah Serda M. Rizal Maulana Arifin, Pratu Tupel Alomoan Baraza, dan Pratu Rahman Tomilawa. Gugurnya Serda Rizal, Pratu Baraza, Pratu Rahman saat bertugas bukanlah hal yang baru untuk dunia TNI. Sebelumnya, telah ada personel TNI yang gugur ditembak oleh kelompok bersenjata demi menjaga NKRI. Menurut catatan Samo News Media, ada sejumlah personel TNI yang gugur saat bertugas. Pertama adalah Sersan 2 TNI, Miskel Rumbiak. Miskel Rumbiak merupakan prajurit Batalion Zenit Tempur 20 PPA yang gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua di Kabupaten Maibrat, pada Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2022. Kala itu Miskel dan 4 rekannya sedang membangun sarana jembatan penyeberangan, akses penghubung antara Kampung Van Hario dan Kampung Kamat di distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Namun, tiba-tiba diserang kelompok bersenjata Papua hingga terjadi baku tembak. Miskel dimakamkan di tanah kelahirannya di Kampung Priwen Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat secara militer, pada Jumat tanggal 22 Januari tahun 2022. Saat upacara kematiannya, Miskel diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yakni Sersan 1 Anumerta. Sebab, ia gugur saat bertugas kepada masyarakat. Kedua, Serda Putra Rahaldi. Putra Rahaldi, pria asal Aceh yang menjadi anggota Satgas TNI Koramil Suru-Suru, Papua. Pada hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021, prajurit TNI Serda Putra Rahaldi harus gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB, di Suru-Suru, Papua.
Saat itu, ia bersama rekannya sesama prajurit TNI hendak mengambil air di penampungan yang berjarak beberapa meter dari pos Koramil Suru-Suru, Timika, Papua. Serda Putra meninggal dunia setelah tertembak di bagian dada. Pada tanggal 4 Desember tahun 2021, Serda Putra dimakamkan di Taman Bahagia, Sinabang, Kabupaten Simele, Aceh. Ketiga, Ratu Ida Bagus Putu. Ratu Ida Bagus Putu merupakan anggota TNI asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat yang gugur saat bertugas di Papua. Ratu Ida Bagus bersama Satgas Pamtas Yonif 403 Poskiwirok terlibat kontak senjata dengan kelompok separatis teroris KST, Ngalum Kupel, pada Selasa tanggal 21 September tahun 2021, sekitar pukul 6.53 waktu Indonesia Timur. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI Polri mengamankan lokasi pendaratan helikopter yang rencananya akan melakukan evakuasi jenazah. Suster Gabriela Meilani, 22 tahun. Suster Gabriela merupakan korban yang tewas akibat ulah KKB. Sebagai penghormatan terakhir, Ratu Ida Bagus dinaikkan pangkat menjadi Praka Anumerta Ida Bagus Putu. Jabatan mendiang tercatat sebagai Tabakpan 3 RO 1 Ton 2 Kompi Senapan B Yonif 403 Rem 072. Keempat, Serda Ambrosius Yudiman. Serda Ambrosius merupakan putra Sintang kelahiran Dusun Kedembak Merakai, Desa Senangan Kecil, Kecamatan Ketungau Tengah. Serda Ambrosius menjadi salah satu prajurit TNI yang gugur dalam serangan KKB di Maibrat, Papua Barat, Kamis tanggal 2 September tahun 2021, dini hari. Jenazahnya kala itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kusumalaya Merakai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Serda Ambrosius adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat.